Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan Kitab Shiyam karangan Syekh Abdullah Sirajuddin. Wa min adabis shiyam. Wa min adabis shiyam at-ta'ajjul bil fitri inda tahaqquqil ghurub. Di antara adab puasa adalah menyegerakan berbuka saat waktu maghrib sudah tiba. Ya, begitu sudah tiba azan maghrib sudah dikumandangkan, langsung gas, ya, langsung makan. Walaupun hanya dengan satu butir kurma. Jadi jangan dinanti sampai habis maghrib nanti, habis baca yasin, jangan. Ya, kalau memang ingin sholat maghrib terlebih dahulu, usahakan minum terlebih dahulu baru sholat, atau makan kurma, minum, sholat maghrib. Nanti makan yang berat-beratnya habis isya, habis tarawih nanti. Warawa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah taala, ini hadisnya hadis qudsi, ya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Sesungguhnya kata Allah, hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat berbuka puasa. Nah, siapa nih yang tidak suka akan hal tersebut? Jadi barang siapa di antara kita nih yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala harus menyegerakan berbuka puasa. Tsumma qala wa min adabis shiyam, di antara akhlak puasa, adab ketika puasa adalah al-iftaru ala rutabin. Al-iftaru ala rutabin adalah berbuka dengan kurma rutab atau kurma basah, kurma yang masih muda maksudnya, ya. Jadi rutab di sini kurma yang masih muda, kurmut, ya. Yang enggak punya cepat di check out. Fa illam yajid fa'ala tamrin. Ya, kalau dia tidak punya kurma muda, ya kurma kering, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kurma kering, tamar. Fa illam yajid fa'ala ma'in. Ya, kalau tak punya kurma, air sudah cukup. Masya Allah, Masya Allah. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Anas radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi dan juga lain-lainnya meriwayatkan hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Kata Sayyidina Anas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan beberapa kurma rutab, kurma muda. Fa illam yajid rutabatin fatamaratun. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan kurma rutab, kurma yang masih muda, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbukanya dengan beberapa butir kurma kering atau tamar. Fa illam yajid tamaratin hasawatin mimma'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak menemukan kurma kering, maka beliau meneguk beberapa tegukan air, ya, dengan tegukan air. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa min adabis shiyam, di antara adab puasa adalah mulazamatul adhkaril waridati aqibal iftar. Di antara adab puasa adalah senantiasa membaca zikir yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berbuka puasa. Jadi habis buka puasa baca doa. Apa saja doa-doanya? Nah, di sini kita akan baca, ya, doa-doanya sesuai dengan riwayat hadisnya. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Imam Abu Daud dan juga yang lainnya meriwayatkan doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berbuka puasa adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma qala. Beliau Abdullah ibnu Umar berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftara qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, Rasulullah membaca doa berikut. Apa doa yang dilantunkan oleh Nabi? Zahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah kalian semua sudah hafalnya doa ini. Zahabadz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa arti doa ini? Zahabadz dhama', telah hilang rasa haus, wabtallatil 'uruq, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala dari puasa itu telah tetap insya Allah. Jadi ini doa agar pahala puasa yang dia jalani semoga itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada banyak orang yang puasa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan rasa haus. Siapa itu? Adalah orang yang sering menggunjing atau melakukan dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya. Warawa Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ibnu Sunni juga meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa berikut. Dan doa ini mungkin kalian sudah hafal juga ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Apa arti dari doa ini? Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berpuasa. Laka sumtu, bukan sumtu laka tapi laka sumtu. Ini ada faidah balaghi di sini. Sama seperti iyyaka na'budu, bukan na'buduka tapi iyyaka na'budu. Hanya bermakna hanya. Hanya kepadamu ya Allah aku berpuasa, bukan karena riya, bukan karena alasan yang lain, tapi hanya kepadamu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartuh, dan hanya dengan rizkimu ya Allah aku berbuka. Fataqabbal minni, maka terimalah puasaku ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha pendengar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa puasa ya. Wa fi riwayatin Ad-Darqutni, dan dalam riwayat Imam Ad-Darqutni disebutkan, idza qurriba li ahadikum ta'amun wa huwa sha'imun falyaqul bismillah walhamdulillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu subhanaka wa bihamdika taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ini adalah riwayat doa yang lain selain riwayat yang tadi, bisa antum amalkan semuanya, tidak jadi masalah. Jadi dalam riwayat Imam Ad-Darqutni, idza qurriba li ahadikum ta'amun wa huwa sha'im, apabila makanan itu sudah dihidangkan kepada salah seorang di antara kalian ya, sedangkan ia sedang puasa, maka hendaklah ia mengucapkan doa berikut, bismillah walhamdulillah, dengan nama Allah dan segala puji itu bagi Allah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bertawakal. Subhanaka wa bihamdika taqabbal minni, maha suci engkau ya Allah dan dengan segala pujian bagimu terimalah amalanku, puasaku. Sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Subhanallah. Ini juga ada riwayat lain nih. Wa rawa Ibnu Sunni an Mu'adz bin Zuhrah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Sunni juga dari sahabat Mu'adz bin Zuhrah, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa, qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartuh. Ya. Jadi apa arti dari doa ini? Segala puji bagi Allah yang telah menolongku, memberikan pertolongan padaku. Fasumtu, sehingga aku bisa berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, dan telah memberikan rizki padaku sehingga aku bisa berbuka. Jadi doa-doa yang mungkin ini beda ya, beda antara satu doa dengan doa yang lain, antum bisa amalkan semuanya, tak jadi masalah. Wa yustahabbu ay yukthira minad du'a'i indal iftar. Selain itu, selain doa yang sudah warid, sudah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum bisa ngarang sendiri, bebas. Doa terserah antum, terserah keinginan antum. Antum mau apa kepada Allah bisa dipanjatkan di situ, ya. Bisa dibaca doa sesuai dengan keinginan antum, ya. Mau istri solehah, tafadhol doa ketika buka puasa, ya. Mau rezeki yang banyak, terserah, ya. Doa ketika setelah setelah berbuka puasa. Di situ tempat doa istijab, doa mustajab yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kenapa kita disunahkan memperbanyak doa ketika buka puasa? Li'annahu mujab. Ya, li'annahu mujab, karena berdoa di saat berbuka puasa itu akan dikabulkan oleh Allah. Apa dalilnya? Nih dalilnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Nih, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 3 orang ini? As-shaimu hina yuftir. Di antaranya adalah orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi ini jangan sia-siakan nih kesempatan berharga ini, kesempatan emas ini, di mana orang yang berdoa ketika berbuka puasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi ini. Nabi tidak berkata dari hawa nafsu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bisa berkata dari hawa nafsu beliau. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang pertama. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Semoga kita diberikan rizki pemimpin yang adil. Ini karena juga bagian dari rizki itu. Wa da'watul mazlum yarfa'uhu Allah taala fawqal ghamam. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi. Yarfa'uhu Allah fawqal ghamam. Allah akan mengangkat doa orang yang terzalimi di atas awan. Wa tuftahu lahum laha abwabus samai, dan pintu-pintu langit akan dibuka untuknya. Wa yaqulu rabbu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, kata Allah, sungguh aku akan menolongmu meskipun setelah beberapa waktu nanti. Ini dakwatul mazlum itu mustajab. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Wa kana Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yaqulu 'inda fitrih. Abdullah ibn Amr. Nah, di sini kalau Abdullah ini sahabat ada 2 itu. Ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Amr, sama-sama sahabat, ya. Dan yang membedakan adalah waw yang ada di sini. Jadi kalau setelah lafadz Umar ini ada waw, maka dibacanya Amrin, ya. Kalau tidak ada waw, berarti itu Abdullah ibnu Umar al-Khattab, ya. Di sini bukan Abdullah ibnu Umar al-Khattab, tapi Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma yaqul 'inda fitri. Jadi Abdullah ibn Amr ini
ketika berbuka puasa beliau melantunkan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Ya Allah, inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Antaghfirali dzunubi, agar engkau ya Allah mengampuni dosa-dosaku. Allah. Ya tidak apa-apa ya, ngarang sendiri tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Karena yang terpenting adalah waktu istijabahnya, waktu mustajabnya, itu yang terpenting. Nah, jadi antum bisa mengambil doa-doa yang tadi, dicatat itu, ditulis doa-doa yang warid dari Nabi SAW, dibaca ketika selesai berbuka, terus ditambah dengan doa-doa sesuai dengan keinginan kalian. Thumma qala wa yanbaghi lis-shaimi alla yufrita fi ma'kalihi. Nah, ini peringatan dari beliau ya, anjuran ya. Seharusnya bagi orang yang berpuasa untuk tidak berlebihan dalam makanannya. Ya, jangan banyak-banyak tuh buka puasa. Makan ini, makan itu, habis makan ini, makan itu lagi. Ya, pergi ke kedai ini, kedai itu. Allahu Akbar. Ya, jangan banyak-banyak. Jadi walaupun memang ini momen terbaik untuk makan, ya, tapi jangan banyak-banyak, kata beliau. Wala yakhlita baina anwa'in minal mat'umati hinal fitri wa hina yatasahhar. Seharusnya nih, wa yanbaghi lis-shaimi alla yufrita fi ma'kalihi. Seharusnya bagi orang yang berpuasa untuk tidak berlebihan dalam makanannya dan tidak mencampur berbagai jenis makanan saat berbuka maupun saat sahur. Terus bagaimana? Bal yanbaghi at-tawassutu wal i'tidalu fi amrihi kullihi. Akan tetapi hendaknya ia bersikap tengah-tengah dan seimbang dalam segala urusannya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasabi ibni adam luqaimatun yuqimna sulbah. Allah, cukuplah bagi manusia, bagi anak Adam, beberapa suapan yang sekedar menegakkan tulang punggungnya. Yang penting dia gak mati. Itu sudah cukup. Yang penting antum itu makan, yang penting antum itu hidup gitu. Kalau memang ingin nambah, ini agak cukup. Hanya sebatas beberapa suapan gitu, tidak cukup. Fa in kana la mahalah. Namun jika ia harus makan lebih dari itu, ya, ingin makan-makan atau ingin apa istilahnya mukbang misalkan, ya dipersilahkan, tidak apa-apa. Tapi ingat, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Ya, maka cukup sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Kadang nih semuanya, ya, bahkan 2/3 itu makanannya, 1/3 minumannya. Jadi nafasnya gak ada ruang di situ, sehingga ya udahlah, habis makan langsung tidur. Ya, maghrib dan isya-nya hilang. Nasallallahu alaihi wal afwa wal afiyat taysir. Rawahu Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.